Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dimanapun saat ini Anda berada, kali ini video saya akan mengeksplor akun tanpa ragi yang menggiring beberapa postingan ceramah Ustadz untuk menguatkan argumen dia dalam video ini. Mari untuk selanjutnya kita langsung explore apa-apa aja yang terjadi dalam pembuatan video tanpa ragi ini dalam menggiring suatu ajaran atau suatu ceramah ustadz-ustadz untuk menguatkan argumen dia tentang ajaran Islam. Oke, mari kita simak tuturannya. Selamat menyaksikan. Di dalam ajaran Islam, surga adalah seperti ini. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bidadari-bidadari surga menurut hadis dan Quran semakin disentuh semakin mudah. Nanti bidadari-bidadari dimaksud oleh Al-Quran dan hadis adalah ibu-ibu yang setia di jalan Allah. Oke, kembali di sini Madia akan menanggapi video-video yang ditampilkan oleh tanpa ragi, karena video-video tersebut berindikasi dipelesetkan kembali arti yang dimaksud oleh para ustadz-ustadz yang menyampaikan dalam dakwahnya dan dalam ceramahnya tersebut. Di sini saya akan ambil garis kesimpulan di ceramah beliau itu. Dalam ajaran Islam itu urusan surga dan neraka itu sudah ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa kehidupan di surga itu apapun itu tidak bisa terlintas dalam otak manusia. Misalkan di surga itu dalam Islam sudah menegaskan tidak tersentuh dalam otak manusia, tidak terhitung kenikmatannya, tidak terhingga. Jadi apa yang dihayalkan manusia di dunia ini itu tidak bisa dibayangkan jauh, tak terhingga kenikmatan kebahagiaan di surga itu. Nah, kembali ke ceramah Ustadz itu. Ustadz itu hanya menggambarkan bahwa begini loh, keadaan di surga itu kenikmatan tentang kebahagiaannya, kehebatan di surga itu maksud tujuannya, bukan berarti keadaan di sana untuk urusan perawan itu ceramah yang ditelan mentah-mentah, bulat-bulat, tidak. Itu Ustadz menggambarkan bahwa kenikmatan dunia, kenikmatan di surga itu jauh bedanya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Salah satunya apa yang kira-kira bisa tergambar dalam kenikmatan manusia di dunia? Ya mungkin dicontohkan dari Ustadz itu urusan keperawanan, begitu ceramah Ustadz Pak Zulkifli itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalau dalam Islam yang benar itu Islam mengakuin bahwa kebahagiaan di dunia ini nggak ada apa-apanya, jauh dengan di surga. Nah, Ustadz itu di mana jalurnya? Dia hanya ingin menjelaskan bahwa kebahagiaan, kenikmatan apapun yang di surga itu gambarannya dia seperti itu, dia menggambarkan, padahal jauh 1000 kali lipat kelihatan itu tak terhingga. Kalau cuma perawan ya nggak ada nilainya, jauh kebahagiaan di kenikmatan di surga itu. Cuman agar nyambung dengan para yang mendengarkan tentang bahwa kenikmatan di surga itu sangat banyak, ya salah satunya dia contohkan dengan perawan, begitu. Agar ini lurus ya, ini saya jelaskan dulu. Termasuk tadi Ustadz Yahya Waloni juga menggambarkan dengan bidadari. Itu tujuannya bukan masalah bidadarinya
Artinya kebahagiaan di surga itu nggak terbatas gitu loh, nggak terbatas. Itu maksud tujuannya. Tapi dari Tamparagi ini sudah mulai menggoyang itu dengan dengan materinya yang dijadikan bahasannya ya tentang keperawanan, tentang ini, tentang ini. Kalau untuk keperawanan bidadari itu mungkin ribuan, kebahagiaan yang begitu ya jauh nggak bisa terhitung lagi kalau untuk di surga nanti. Cuman untuk menggambarkan ke manusia yang mendengar ceramah beliau itu loh, agar nyambung gitu loh, Pak siapa? Abang Tamparagi, biar Anda tahu. Oke, kita lanjut expose berikutnya ke video Anda yang berikutnya. Sampai selama-lamanya. Jadi sekarang ini saya mau menantang kamu. Iya, kamu. Kamu yang sekarang sedang melihat video ini. Sekarang saya mau menantang kamu untuk memilih kamu mau pergi kemana. Kamu mau pergi ke tempat yang kamu akan diperkosa selama-lamanya, atau kamu mau pergi ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks selama-lamanya? Oke, kembali Madia akan menjelaskan. Sekali lagi dalam ajaran Islam itu, kalau gambaran di surga itu bermacam-macam para ustadz menjelaskannya. Tapi inti topik penjelasannya itu sebenarnya surga yang mereka gambarkan itu hanya untuk menjelaskan atau menggambarkan begini loh surga kepada para pendengarnya. Kalau dalam Islam bagaimana tentang surga? Itu tidak terlintas dalam otak manusia, tidak terpikir dalam jiwa manusia, tidak terbersit karena saking nikmatnya itu surga. Itu sebenarnya dalam hadis Nabi sudah dijelaskan bahwa itulah surga yang sebenarnya. Tapi untuk biar nyambung para audien, para pendengar ceramah itu, Ustadz menggambarkan dengan berbagai macam. Ada tentang perawat, apa kenikmatan terbesar kira-kira di dunia ini? Uang banyak, perawan, wanita, atau seks, atau apa. Nah itulah gambarannya untuk biar nyambung para pendengar dari ustadz-ustadz tersebut. Tapi intinya kebahagiaan kenikmatan di surga itu tidak terhingga. Jadi kalau cuma gambar Pak Ustadz menggambarkan itu ya itu bukan gambaran ditafsirkan perbal seperti Tamparagi ini dan ujung-ujungnya dibuatkan penggiringan opini. Nah begitu salahnya. Ini saya jawab bahwa ini cuma penggiringan opini. Oke, kita lanjut. Bagaimana? Udah memilih? Coba pertimbangkan baik-baik sekali lagi. Karena keputusanmu hari ini akan menentukan kemana kamu akan pergi selama-lamanya. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kamu mau pergi ke tempat di mana kamu akan diperkosa selama-lamanya? Atau kamu mau pergi ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks selama-lamanya? Nah ini akhirnya kan begitu penggiringan Tamparagi. Setelah dia menampilkan video dari Ustadz yang dipotong sepenggal-sepenggal itu maksudnya juga tidak jelas. Dia tidak mengerti tujuan Ustadz itu menjelaskan tentang keadaan di surga dan neraka. Ya kemudian dibuat verbal penggiringan opini. Ini yang terjadi. Tapi ketahuilah surga dan neraka itu dalam ajaran Islam nggak bisa terlintas dalam otak manusia, dalam pikiran manusia saking bahagianya itu. Cuman dalam Islam ada sedikit informasi dalam hadis-hadis Nabi. Tapi gambaran surga yang sebenarnya itu nggak bisa terlintas dalam otak manusia. Begitu. Nah, kebetulan narasi argumen para pendakwah dalam ajaran Islam itu menjelaskan dengan tentang keperawanan, kebahagiaan di surga itu dengan bidadari. Nah, ini yang dipolitisir oleh Tamparagi untuk menggiring opini surga dalam Islam itu begini-begini. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut. Bagaimana? Udah memilih? Nah, kalau kamu memilih untuk pergi ke tempat di mana kamu akan diperkosa selama-lamanya, silakan ikuti Nabi Muhammad. Silakan ucapkan 2 kalimat syahadat sekarang. Maka kamu dijamin kamu akan masuk ke tempat di mana kamu akan diperkosa selama-lamanya. Nah, kan itu ujung-ujungnya. Hanya kan digiring opini sudah diperkosa bilang Tamparagi. Padahal surga dalam Islam itu bukan seperti itu.
Itu Ustadz itu menjelaskan kenikmatan surga itu digambarkannya dengan keperawanan, dengan ini itu salah satu kebahagiaan terbesar ceritanya. Tapi sebenarnya dalam Islam itu tidak terhingga surga itu. Kalau cuma keperawanan nilainya kecil, hanya biar masuk. Tapi bayangkan yang begitu aja sudah dipolitisir, digiring opini oleh Tamparagi dalam video ini. Itu ceritanya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Pasti masuk ke tempat itu kapanpun kamu meninggal. Kalau kamu memilih ke tempat yang tidak ada kenikmatan seks, kamu harus mengikuti Yesus. Kalau kamu memilih untuk mengikuti Yesus, silakan ikuti doa saya sekarang. تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi. Tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Dan sesungguhnya gambaran surga itu tidak mungkin bisa dilukiskan oleh akal manusia. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mentaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa rasul-rasulnya, yaitu orang-orang yang beramal soleh semasa hidup di dunia. Video ini merupakan kumpulan keterangan dan penjelasan mengenai surga dari sumber sahih dari Al-Quran dan hadis melalui firman dan sabda Nabi. Kemudian dapat menggambarkan dengan imajinasi sendiri. Dan sesungguhnya surga itu tidak dapat dilukiskan dalam bentuk 3D karena kemampuan penglihatan manusia terbatas di dunia ini. Tidak ada kenikmatan di dunia yang dapat menandingi kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah menjelaskan tentang surga bahwa aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah berfirman, Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 17, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surga tidak dapat dibandingkan dengan bumi yang kita diami sekarang ini, termasuk gambaran keindahan alam dan sekelilingnya. Paling-paling kita hanya bisa membayangkannya seadanya saja, sesuai dengan batas taraf pemikiran manusia bumi yang lemah seperti kita. Surga memiliki bau yang sangat wangi. Bau surga sudah dapat tercium dari kejauhan. Nabi Muhammad SAW juga menerangkan tentang bau aroma surga yang harum dapat tercium baunya dari jarak 40 tahun. Dalam Sahih Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh muahid, orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin, maka ia tidak mencium bau surga, padahal baunya dapat tercium dari jarak 40 tahun. Walaupun demikian kuat baunya surga, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mencium baunya. Biasanya mereka yang tidak bisa mencium baunya surga dikarenakan mereka pernah melakukan perbuatan dosa atau kejahatan yang tidak terampuni dan mereka mati sebelum bertaubat. Surga itu sangat luas, hanya Allah yang tahu pastinya.
Allah berfirman Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga memiliki beberapa nama dan tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, maka kenikmatannya yang dapat didapat juga semakin banyak. Orang akan memasuki surga tergantung dari amalnya. Yang paling tinggi tingkatannya adalah surga Firdaus. Yang pertama, surga Firdaus diciptakan dari emas. Calon penghuninya termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, yaitu orang-orang yang memelihara dan khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tiada berguna, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya, orang-orang yang memelihara amanat dan menepati janji. Yang kedua adalah surga Aden, diciptakan dari intan putih. Penghuninya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang berbuat baik, orang yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketiga, surga Naim, diciptakan dari perak putih. Penghuninya orang yang bertakwa dan beramal soleh. Keempat, surga Ma'wah, diciptakan dari jamrud hijau. Penghuninya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan hawa nafsu buruk. Kelima, surga Darussalam, diciptakan dari jakut merah. Penghuninya orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, surga Darul Maqamah, diciptakan dari permata putih. Penghuninya orang yang kebaikannya amat banyak dan sangat jarang berbuat salah. 7. Surga Al-Maqamul Amin, diciptakan dari emas. Penghuninya orang yang keimanannya telah mencapai muttaqin, yakni orang yang benar-benar bertakwa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Abi Dzar dalam hadis Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dimasukkan dalam surga, ternyata di dalamnya terdapat batu-batu mutiara dan tanahnya dari misik." Mengenai gambaran sungai di surga, Rasulullah SAW menerangkan, ia adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku di surga. Tanahnya adalah misik, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Sungai itu didatangi burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran Surat Muhammad ayat 15, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari air khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya. Bangunan surga begitu indah dan menawan. Tidak ada bangunan satupun di dunia ini yang bisa menandingi dan mengunggulinya. Bangunannya terbuat dari emas dan perak. Adukannya beraroma kasturi yang sangat harum. Kerikilnya terbuat dari mutiara lu'lu dan yakut, serta tanahnya terbuat dari za'faron, seperti tepung putih yang beraroma kasturi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda,
Bangunan di dalam surga itu batanya terbuat dari emas dan perak, semainya terbuat dari misik yang harum, kerikilnya terbuat dari mutiara dan jakut, pasirnya dari za'faron. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, ia akan merasakan kenikmatan yang tiada putusnya, kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak pernah usang, dan masa muda yang tidak pernah tua. Di antara makanan ahli surga adalah buah, daging, dan makanan apa saja yang diinginkan oleh penduduk surga akan disediakan di sana. Makanan dan minuman yang mereka makan dan minum akan menjadi sendawa yang baunya wangi. Mereka tidak akan buang air kecil dan besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalamnya, mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan ingus. Para sahabat berkata, kemana sisa makanannya? Nabi SAW menjawab, menjadi sendawa seperti sendawa misik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 15-24, mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya, dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah berfirman, Al-Quran surat As-Saffat ayat 45-47, diidarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. Kemudian Allah berfirman, Al-Quran surat Muhammad ayat 47, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Penghuni surga adalah orang-orang yang beriman. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Penduduk surga tidak akan merasa capek, susah, ataupun sakit. Mereka akan hidup dalam keadaan sehat selama-lamanya, muda selama-lamanya, tidak akan pernah menjadi tua. Mereka akan bersenang-senang selamanya dan hidup selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, seruan di surga akan ada seorang penyeru yang berkata, sesungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian sehat walafiat dan tidak menderita sakit selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya kalian hidup dan tidak mati selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya kalian tetap muda dan tidak tua selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya bagi kalian bersenang-senang dan tidak sengsara selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Jika dibandingkan dengan dunia ini, dunia tidak akan ada apa-apa.